Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Yesaya pasal 25. Teksnya ayat 1 sampai 12. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Aku mau meninggikan engkau sebab engkau menjadi tempat pengungsian, perlindungan dan naungan. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 12. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetap Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri. Kesimpulannya, Tuhan membuat kota itu menjadi timbuhan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan sesuai dengan rancangannya dan janjinya. Sekalipun musuh-musuh merasa takut karena hukumannya, tetapi ia menjadi tempat pengungsian, perlindungan, dan naungan bagi kita. Kita yang lemah dan ditindas akan mengikuti perjamuan Tuhan. Ia akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan akan menghapuskan air mata daripada segala murka. Mereka yang nanti-nantikan Tuhan akan bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Namun Moab akan diinjak-injak. Ajaran tentang Allah. Pertama, ia adalah Allah bagi Yesaya dan Allah bagi kita semua. Kedua, Tuhan telah membuat kota itu menjadi timbuhan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Ia akan menginjak-injak Moab. Sekalipun kota yang besar, sekalipun kota yang kuat, kalau Tuhannya ingin melunturkan, pasti lunturkan. Dan pada waktu Tuhan injak-injak, itu pasti menjadi sia-sia. Ketiga, ia menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Tuhan akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Dan Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan dan tudung yang ditudungkan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan akan menghapuskan air mata daripada segala buka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Nabi mau meninggikan Allah, mau menyanyikan syukur bagi namanya, sebab dengan kesetiaannya telah melaksanakan rancangannya yang ajaib. Kedua, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Tuhan, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadanya. Ketiga, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Aplikasinya. Pertama, kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, sebab ia bukan Allah hanya bagi kita, melainkan ia adalah Allah bagi semua orang. Ya, ini sangat penting. Ya, Tuhan pasti mengasihi kita, namun bukan hanya mengasihi kita sajanya, mengasihi semua orang, karena mereka semuanya buatan tangan Tuhan. Kedua, jangan membalaskan dendam dengan cara sendiri. Percayalah hukuman Tuhan yang setia di dalam rancangannya. Ya, kalau ada musuh, lawan, dan itu juga mereka melawan tentang Tuhan, Tuhan pasti akan membalasnya tentang semua upah dosa mereka. Percaya ini. Ketiga, menanti-nantikan keselamatan Tuhan dan datang kedua kali Yesus. Jadi PR praktik hari ini, jangan usaha membalas dendam dengan cara sendiri. Tetap percaya Tuhan dan berdoa supaya dia juga mengenal Yesus. Ya. Jangan usaha dengan cara sendiri. Hanya percayalah Tuhan dan serahkan kepada Tuhan semuanya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.